warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kemisi dari SMK Negeri 1 Kasreman, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ngawi. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju. Saya akan memaparkan tugas 2.1.A.8 koneksi antar materi modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Terdapat dua bagian materi yang akan saya sampaikan, yaitu bagian 1 melakukan refleksi secara individu terhadap perjalanan pembelajaran yang saya lakukan hingga saat ini dengan merespon beberapa pertanyaan. Bagian 2 adalah menjawab pertanyaan pemantik untuk kegiatan pembelajaran modul 2.1. Refleksi individu perjalanan pembelajaran modul 2.1. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Terdapat 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah berdiferensiasi konten. Hal ini mencakup materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Dalam hal ini, guru bisa melakukan membedakan pengorganisasian dan membedakan format penyampaian dari konten tersebut. Yang kedua, berdiferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten. Membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Yang ketiga, berdiferensiasi produk. Produk adalah bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami. Membedakan dan memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi diterapkan di kelas? Hal yang dapat dilakukan adalah 1. Melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Hal ini bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket. 2. Merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan, yaitu dengan memberikan berbagai pilihan baik dari strategi, materi, maupun cara belajar. Ketiga, mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Kebutuhan belajar murid diantaranya 1. Kesiapan belajar. Kesiapan belajar didefinisikan sebagai di mana siswa berada dalam hal pemahaman atau keterampilan. Yang kedua, minat belajar. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar. Hal ini mencakup lingkungan, budaya, gaya belajar, serta kecerdasan majemuk. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda dapat melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Agar dapat memenuhi kebutuhan murid, guru harus melakukan identifikasi kebutuhan tersebut. Cara untuk mengidentifikasi kebutuhan murid diantaranya adalah mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi praktik pembelajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapat murid dari kelas mereka sebelumnya, serta menggunakan berbagai penilaian formatif dan penilaian diagnostik. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid karena untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami capaian dan tujuan pembelajaran agar dapat menentukan bagaimana ia dapat membantu murid-murid untuk mencapainya. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar, menerapkan manajemen kelas, serta melakukan penilaian berkelanjutan. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu hasil belajar yang optimal karena ketika kebutuhan belajar murid terpenuhi, maka murid akan lebih mampu memahami dan menguasai materi yang disampaikan oleh guru. Dengan memberikan perlakuan atau pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya, maka murid akan semakin bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Lingkungan belajar menjadi lebih mengundang minat belajar murid. Suasana pembelajaran lebih nyaman dan menyenangkan.
Dengan demikian, tujuan pembelajaran akan tercapai secara optimal. Kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Keterkaitan modul 1 paradigma dan visi guru penggerak dengan modul 2.1. Modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah proses menuntun dan membimbing anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena kodrat alam yang dimaksud adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah atau idiosinkratik melekat pada diri masing-masing individu. Kodrat zaman adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah secara dinamis sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Kedua hal itu sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak. Antara modul 1.1 dan modul 1.2 terdapat kaitan yang sangat erat, yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara direfleksikan dalam nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2. Selaras dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing mantyo mangunkarso, tutwuri handayani. Nilai dan peran guru penggerak mencerminkan filosofi tersebut. Modul 1.3 Visi guru penggerak. Setelah memahami filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara dan memahami nilai-nilai dan peran guru penggerak, guru harus bisa menjadi teladan, menjadi pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid, mampu menggerakkan komunitas praktisi, dan akhirnya guru penggerak membuat visi dan prakarsa perubahan yang akan diterapkan di lingkungan sekolah masing-masing dengan menggunakan atap dan bagja sebagai langkah konkret dalam melakukan perubahan. Modul 1.4 Budaya positif. Menciptakan budaya positif di sekolah agar tercipta sebuah disiplin positif yang berlandaskan keyakinan kelas dan nilai kebajikan yang diyakini, serta menyebarkan pemahaman tentang budaya positif, disiplin positif, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, serta penerapan segitiga restitusi pada rekan sejawat. Hal ini merupakan kegiatan nyata dalam rangka melakukan perubahan di lingkungan sekolah. Keterkaitan modul 1 atau modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 dengan modul 2.1. Dengan mempelajari modul paket 1, membuka cakrawala pengetahuan dan pemahaman saya tentang hakikat pendidikan. Mempelajari modul 1.1 membantu kita memahami kedudukan kita sebagai guru yang memiliki tugas mengajar dan mendidik. Ketika muncul pemahaman tersebut, akhirnya saya menyadari nilai dan peran saya sebagai guru penggerak yang memiliki visi untuk menciptakan perubahan baik di lingkungan sekolah. Ketiga modul tersebut menjadi bekal ketika saya menerapkan budaya positif di sekolah. Modul pembelajaran pada modul 1 masih memiliki kontribusi yang dominan dalam perubahan yang terjadi pada diri saya sendiri. Keterkaitan tersebut dapat saya rasakan di antaranya adalah 1. Pendidikan bukan memaksa, namun membimbing dan mengarahkan. 2. Menjadi pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid, melakukan refleksi dan berkolaborasi. 3. Melakukan perubahan yang diawali dari diri sendiri untuk menumbuhkan budaya positif. 4. Pembelajaran bukan tentang memenuhi kriteria ketuntasan minimal, namun tentang bagaimana memenuhi kebutuhan belajar murid. Pertanyaan pemantik. 1. Apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Pemikiran saya berubah akibat dari apa yang saya pelajari. Perubahan tersebut diantaranya adalah pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha yang dilakukan guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, melakukan pemetaan dan penilaian berkelanjutan untuk memantau perkembangan murid. Setiap anak memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda, sehingga membutuhkan penanganan yang berbeda pula. Adil itu bukan berarti menyamaratakan dengan memberikan perlakuan yang sama pada semua murid. Pertanyaan pemantik kedua, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Perubahan pemikiran yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha yang dilakukan guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Hal ini berkontribusi perubahan pemikiran pada diri saya menjadi bersemangat dalam mempelajari dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Perubahan pemikiran yang kedua, melakukan pemetaan dan penilaian berkelanjutan untuk memantau perkembangan murid.
Saya melakukan tes diagnostik non-kognitif dan kognitif, serta menganalisa dan melakukan pemetaan kemampuan awal murid. Perubahan pemikiran yang ketiga, setiap anak memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda, sehingga membutuhkan penanganan yang berbeda pula. Kontribusi perubahan pemikirannya membuat saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses ataupun produk di dalam kelas dalam usaha memenuhi kebutuhan belajar murid. Perubahan pemikiran yang keempat, adil itu bukan berarti menyamaratakan dengan memberikan perlakuan yang sama pada semua murid. Hal ini berkontribusi pada perubahan pemikiran tentang melakukan observasi dan kontribusi perubahan pemikiran dalam hal ini adalah membuat saya melakukan observasi dan meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan pemahaman lebih kepada murid yang memiliki kemampuan kurang. Pertanyaan pemantik yang ketiga, bagaimana saya dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, karena saya menyadari bahwa tidak ada hal yang mudah dalam hidup ini, dan setiap usaha perubahan tidak bisa dibebankan pada satu orang. Semua pihak harus berkolaborasi demi tercapainya tujuan yang diharapkan. Namun, untuk mewujudkan perubahan harus ada yang memulai, dan saya telah bertekad untuk menciptakan perubahan baik itu. Bahwa pendidikan harus berpihak pada murid, pembelajaran harus memenuhi kebutuhan belajar murid, dan memulai perubahan baik itu dari diri saya sendiri. Dengan demikian, saya berharap perubahan baik tersebut dapat diikuti dan diterapkan oleh rekan-rekan sejawat saya. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.